Sampurasun Baraya Priangan, kembali bersama saya Irma Normalia di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa dengan satu tokoh yang akan kita hadirkan. Tapi jangan lupa sebelumnya Baraya Priangan tekan tombol like, share dan juga subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Asep Zulfikri, pria yang kini tengah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini lahir di Tasikmalaya pada 11 Desember 1986. Masa kecilnya ia habiskan di kampung halamannya, Singaparna, sebagai anak dari pasangan Tatang Farhanul Hakim dan Ibu Mimi Rosmiati. Masa remajanya ia habiskan dengan khusyuk bersekolah di SMP 2 Tasikmalaya dan SMA 1 Tasikmalaya. Pada masa SMA, ia telah aktif sebagai anggota dari organisasi pecinta alam. Kini, ia telah dikaruniai 3 anak dan didampingi istrinya, Ibu Dewi Sartika. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Kita langsung sapa saja tokoh yang kita hadirkan pada hari ini, Kang Asep Zulfikri. Wilujeng Sonten Akang, Assalamualaikum. Wilujeng Sonten, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berkah selamat bisa hadir di sini. Terima kasih Akang sebelumnya sudah bisa hadir di sini. Baraya Priangan tentunya sudah banyak yang mengenal siapa Akang, tentunya tokoh yang sangat berpengaruh di Kabupaten Tasikmalaya. Dan sekarang bisa hadir di sini, tentunya ada banyak sekali yang bisa di-sharing dengan Baraya Priangan semuanya. Kita bisa mengambil hikmah tentunya atau mengambil pelajaran dari apa yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Akang, seperti apa masa kecil yang Akang ingat? Masa kecil saya nggak ada yang spesial sebenarnya. Masa sih? Ya seperti masa kecil yang pada umumnya saja. Kita main anak kampung, Anak kampung, di mana Kang tuh kampungnya? Di Singaparna. Singaparna. Itu main-mainan anak-anak zaman dulu lah gitu. Ya itu yang saya ingat. Di Singaparna, tepatnya sekolah dasar di Singaparna? Sekolah dasar sampai SMP kelas 2 di Singaparna. Di Singaparna. Masa SD itu apa coba yang paling berkesan mungkin yang bisa diingat oleh Akang? Gak ada lah, biasa aja. Paling kegiatan saya cuman olahraga, main bola segala macam, yang gitu-gitu aja. Di sekolah pernah kenakalan masa kecil gitu seperti berantem atau mungkin kenakalan ya wajar-wajar aja biasa gitu. Berantem ada juga. Ada juga. Oke. Gitu. Kemudian di sekolah apakah tidak diperlakukan spesial oleh teman-teman yang lain? Nggak ada. Sama aja, biasa aja. Oke. Bapak dan Ibu seperti apa mendidik Akang waktu kecil? Yang paling diutamakan oleh orang tua saya yang pertama pasti pendidikan. Gitu. Nah, selanjutnya orang tua saya mengajarkan, bapak saya mengajarkan terkait dengan ketegasan. Bapak seorang yang sangat tegas. Ya, tegas. Galak. Persepsi orang mungkin, tapi buat saya enggak lah, itu tegas saja. Lebih ke tegas. Contoh kecil, misalkan Bapak tegasnya itu dalam hal apa? Dalam kewajiban, terutama dalam kewajiban saya sebagai anak untuk melaksanakan pendidikan gitu. Itu tegas, belajar. Ditungguin gitu sama Bapak? Oh enggak, enggak ditungguin, cuman ya kalau kewajiban kita belajar ya kita harus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, tegas. Kalau urusan di rumah misalkan kayak makan harus bareng gitu atau kayak gitu-gitu? Enggak. Santai aja sebenarnya, tapi mungkin lebih tegas ke urusan pendidikan. Kalau Ibu seperti apa Ibu? Nah, Ibu yang lemah lembut, ibu rumah tangga gitu. Ya merangkul lah gitu.
banyak merangkul, memberikan motivasi gitu, supaya kita sebenarnya ketika bapak tegas, ibu merangkul, yaitu sebuah kolaborasi yang membuat kita kuat. Ada berapa bersaudara, Kang? Saya 3 bersaudara. Akang anaknya? Anak pertama. Anak pertama, paling gede tentunya ini sebuah beban nggak sih? Karena harus mengayomi adik-adik. Perbedaan usianya jauh nggak? Perbedaan usianya yang kedua dekat, yang ketiga agak jauh. Seperti apa jadi anak sulung? Ya tentunya tanggung jawab yang lebih besar yang saya rasakan, tapi tidak akan dijadikan beban. Itu sebuah keharusan saja yang harus saya terima. Sedekat apa Akang dengan saudara-saudara yang lain? Tidak terlalu dekat sih, cuman komunikasi saja biasa. Kalau waktu kecil dekat banget, kalau waktu kecil dekat banget, tapi sekarang udah udah karena mungkin sudah punya keluarga masing-masing. Kalau orang tua membesarkan anak dengan 3 dengan karakter yang berbeda, seperti apa Kang merasakannya? Ya mungkin orang tua lebih ada nggak sih yang kayak anak emas nih gitu, dibedain nggak? Enggak, lebih ke memaksimalkan potensi masing-masing, karena setiap anak-anak berbeda karakter, istimewa, memiliki keistimewaan. Kalau Akang istimewanya di bidang apa nih? Apakah di sekolah misalkan paling pintar, atau olahraganya, atau apanya? Enggak sih, kalau saya mah dari kecil anak yang lugu dan pemalu. Pemalu kelihatan ya Baraya. Jadi ya image yang tumbuh di diri saya cuman anak yang baik saja. Alhamdulillah gitu. Jadi mungkin bapak sama ibu karena Akang pemalu lebih memotivasi kepercayaan diri mungkin seperti itu. Tadi disebutkan bahwa SMP sampai kelas 2 di Singaparna. Kemudian Akang pindah ke Tasik. Ketika orang tua dipercaya menjadi pimpinan di kabupaten, saya ikut orang tua ke sini. Seperti apa rasanya? Perubahannya kan cukup drastis tuh. Dari mungkin bapaknya yang dulu masyarakat biasa kemudian menjadi salah satu tokoh nomor 1 di Tasikmalaya, seperti apa rasanya? Ya itu mungkin yang memberikan dampak yang paling besar buat kelanjutan kehidupan saya berikutnya. Gitu. Kalau saat itu yang dirasakan oleh Akang, apakah ada wih gitu, bangga tentu ya, bangga melihat orang tua berhasil. Cuman ya yang saya rasakan ada peningkatan di cara menjalani aja. Gitu, jadi lebih merasa seperti lebih terlayani gitu. Protokoler pastinya merasa terganggu. Waktu itu kan kelas 2 SMP nih. Sementara misalkan harus ada protokoler yang begini. Tapi alhamdulillah di keluarga saya tidak menerapkan seperti itu sebenarnya. Biasa-biasa saja, cuman ya kelebihannya dari yang sebelumnya aja. Perbedaannya cuman itu aja. Lebih lebih terlayani dengan maksimal gitu, karena banyak potensi yang bisa di. Kalau misalkan potensi banyak yang dimaksimalkan, kehidupan ekonomi tentunya lebih lebih mapan dan lebih. Akang merasa ada perubahan diri dari yang pemalu itu atau tidak? Enggak sih sebenarnya. Tetap aja pemalu. Sudah jadi anak bupati pun gitu. Oh gitu. Itu masa-masa SMP kan sudah mulai puber, mungkin bisa lebih lebih percaya diri dalam mendekati lawan jenis gitu. Ya itu yang saya sesalkan sebenarnya. Kenapa gak seperti itu? Kenapa waktu itu tidak dimanfaatkan gitu kan? Ya, karena memang dari awalnya mungkin tidak terbiasa gitu, dengan kehidupan yang seperti itu, ya pada akhirnya ke bawah sampai ke dewasa juga seperti itu gitu. Jadi sekarang saja teringat kenapa saya tidak seperti itu dulu ya. Memang dasarnya anak baik. Oke Akang, Bapak tentunya ada perubahan jadwal, maksudnya perubahan pola kehidupan sehari-hari. Saat itu sempat merasa kayak kehilangan sosok Bapak nggak? Karena Bapak sibuk di pemerintahan gitu? Enggak sih, karena setiap kesempatan juga, setiap ada di rumah juga berkomunikasi biasa, tidak melupakan gitu. Tetap ada waktu untuk kita keluarga.
ada waktu untuk makan bersama, untuk jalan bersama seperti itu. Jadi tidak pernah kehilangan sosok Bapak tentunya di rumah. Sampai sekarang masih sangat dekat. Apalagi kalau ketika menginjak ke kuliah, ya saya lebih aktif untuk bisa komunikasi dengan orang tua. Sebelum ke kuliah, SMA di SMA 1. SMA 1 Tasikmalaya. Termasuk yang sulit atau tidak di sekolah SMA? Enggak. Tidak ada kesulitan apapun. Oke. Kemudian mungkin ada didikan atau pesan seperti yang Akang tadi tuturkan bahwa Bapak itu sangat disiplin. Apa yang paling Akang ingat gitu, atau pesan apa yang paling Akang ingat dari Bapak? Pesan yang paling saya ingat bahwa yang dikedepankan oleh Bapak itu bagaimana caranya kita mendapat ilmu, gitu. Jadi bukan harta yang akan diwariskan gitu, tapi ilmu yang akan diwariskan kepada anaknya. Yaitu yang selalu saya ingat. Makanya apapun yang saya lakukan, ya tidak mengandalkan apa-apa, ya itu harus saya gali sendiri gitu. Karena ilmu juga tidak datang secara tiba-tiba gitu, harus dipelajari. Kalau harta itu bisa diwariskan, tapi ilmu kan tidak bisa diwariskan ya. Harus Akang sendiri yang berusaha untuk belajar. Seperti itu mungkin yang ditekankan oleh Bapak. Tapi mungkin ada keistimewaan dong sebagai anak nomor 1 gitu. Ya keistimewaannya yang saya rasakan wajar-wajar saja sih. Tidak ada yang dispesialkan. Dari awal sampai hari ini, sampai ketika saya mengikuti jejak beliau pun tidak ada yang spesial sebenarnya. Semua harus dikerjakan sendiri. Oke, kalau misalkan nih, kalau warga sipil kan kita ya, rakyat jelata. Kalau apa-apa tuh ngantri. Kalau Akang sendiri kalau ada apa-apa ngantri atau tidak? Saya selalu mengikuti Aturan nomor antrian gitu biasa. Masa sih? Oh ya. Ya karena nggak tahu, karena pemalu itu kayaknya. Nggak bisa gitu bilang anak bupati nih duluan gitu. Enggak. Oke, luar biasa ya. Ada sesuatu yang paling diingat di masa SMA, mungkin mantan pacar? Aduh, ya itu cuman kenangan masa lalu lah, nggak bisa Oh, nggak mau dibahas. Nanti banyak yang GR. Atau nanti pulang ke rumah nggak dibukain pintu. Ya, yang saya ingat di SMA hanya ya itu awal mula saya mengenal organisasi gitu. Ikut apa di SMA? Dulu saya ikut pecinta alam. Oh iya, seorang pemalu ikut pecinta alam. Ya makanya gara-gara pemalu kayaknya jadi gak suka keramaian. Mainnya ke gunung, ke hutan gitu. Punya pengalaman menarik? Pernah naik gunung dong? Apa pengalaman yang paling menarik selama naik gunung? Pelajaran yang paling berharga dari naik gunung itu adalah ketika kita mencapai puncak, gitu. Jadi butuh perjuangan yang sangat luar biasa, gitu. Dan di puncak kita bisa merasakan kebanggaan tersendiri. Kalau saya belum pernah naik gunung, jadi nggak tahu rasanya seperti apa. Mungkin ada pengalaman, biasanya kalau naik gunung ada mistis gitu. Pernah nggak sih? Nggak ada. Cuman mitos saja. Mitos aja. Tersesat, kekurangan bekal. Alhamdulillah, karena memang sebelum naik gunung saya dibekali dulu pendidikan yang sesuai dengan standar bagaimana kita cara menaiki. Pernah ke mana saja tuh? Paling jauh saya baru Jawa Tengah, mungkin ke Gunung Slamet. Itu kelas berapa? Setelah keluar sebenarnya. Setelah lulus SMA. Kalau semasa SMA masih gunung-gunung? SMA paling di sekitar sini aja yang dekat. Paling jauh ke Garut. Garut ya. Kemudian setelah lulus tuh masih naik gunung. Berarti itu masa-masa kuliah? Iya, masa kuliah. Masa kuliah masih lanjut naik gunung? Kuliah di? Kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Kenapa memilih Bandung, nggak Jogja gitu, yang lain-lain? Nggak tahu. Ada nggak direncana sih sebenarnya. Daftar saya ke Jogja juga daftar, ke Jakarta juga daftar, tapi akhirnya yang dapatnya di Bandung. Jodohnya di Bandung. Kemudian memilih jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Itu pilihan sendiri atau keinginan orang tua? Ya, itu pilihan sendiri. Kalau untuk pilihan, orang tua tidak pernah sama sekali menekankan itu. Oh iya. Pilihan masuk sekolah ini, itu pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Yang saya pikirkan waktu itu, waktu SMA, kenapa saya memilih manajemen? Nggak tahu, secara alamiah saya berpikir bahwa manajemen itu mengatur orang.
Oh, oke. Seneng ya mengatur orang, mengkondisikan, mengkoordinir seperti itu. Apa yang didapat? Faktanya di lapangan. Faktanya ternyata, kayak kembali lagi ke SMA dulu, sebenarnya saya tidak terlalu suka pelajaran hitungan. Kenapa milih manajemen? Tapi ternyata ketika masuk manajemen justru di situ hitung-hitungan semua. Nyesel tuh enggak? Nyesel sih enggak, cuman agak terbengkalai aja. Banyak bolosnya nggak sih kuliah? Banyak bolos, pada akhirnya kan ya saya juga lulus tidak sesuai dengan universitas yang awal saya daftar. Oh, pindah ke jurusan yang berbeda? Sama jurusannya. Oh, sama manajemen, cuma beda universitas. Itu alasannya karena sering bolos? Akhirnya ditegur oleh universitasnya atau seperti apa? Ya karena sering kegiatan di luar saja. Naik gunung itu? Ya salah satunya itu. Oke. Dan Terlalu banyak jalan-jalan. terlalu banyak menikmati masa muda. Harus dinikmati. Oke. Masa-masa kuliah tentunya masih sangat diingat. Teman yang paling dekat masa kuliah, ada yang masih diingat sampai sekarang? Ya banyak. Banyak, cuman saya tidak punya teman spesial. Gak punya bestie? Masa sih? Pastinya banyak ya yang mau jadi temennya anak bupati gitu loh, gitu kan? Nggak tahu. Mungkin karena akan menutup diri atau seperti apa sih? Mungkin juga gitu, saya nggak tahu kenapa. Ya biasa-biasa aja kau, seperti orang biasa. Jadi tidak ada yang deket banget gitu. Jadi semuanya biasa aja berteman, biasa aja selayaknya. Kuliah, pecinta alam, ada lagi kegiatan lain? Aktif di organisasi misalkan, aktivis? Enggak, saya enggak terlalu banyak aktif di aktivis pemuda. Paling setelah lulus kuliah saja baru aktif. Setelah lulus kuliah baru aktif. Itu aktifnya di organisasi apa? Pertama saya aktif di KNPI. KNPI. Jadi pengurus, Iya, jadi pengurus. Seperti apa rasanya? Itu kan baru pertama kali nih berorganisasi ya selain pecinta alam. Seperti apa, Kang? Ya, itu awal mula saya mengenal terkait dengan politik. Gitu, karena di sana kan komplit lah KNPI. Yeah. Banyak kalangan di sana. Ya, proses belajar saja saya di sana. KNPI mana, Kang? KNPI Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasikmalaya. Oke, Akang menyebutkan itu adalah langkah pertama tolak titik Akang untuk mengerti tentang dunia politik. Padahal kalau saya lihat dari Bapak saja gitu ya, dari kehidupan keluarga pun Akang sudah banyak belajar politik secara tidak langsung. Iya kan? Akang melihatnya Bapak seorang tokoh pemimpin yang seperti apa? Tokoh pemimpin yang tegas dan tentunya akomodatif terkait dengan segala macam aspirasi. Itu yang saya contoh. Bapak sangat mendengarkan aspirasi, menurut Akang seperti itu. Pernah ada yang mengolok-olok? Banyak. Seperti apa contohnya? Yang secara pribadi mungkin banyak, karena beliau orang yang paling disorot. Orang yang paling disorot mungkin. Ya ada yang suka, ada yang enggak lah gitu. Betul. Sebagai public figure ya, tokoh publik itu pasti disorot apapun gerak-geriknya. Itu pernah menjadi beban nggak? Kan banyak tuh yang misalkan ya yang pro dan kontra setiap keputusan yang Bapak ambil misalkan. Itu pernah menjadi beban nggak ke Akang atau ke keluarga? Enggak. Karena banyak mendengar. Tadi kan pelajaran bukan hanya di luar, di dalam rumah juga, karena saya sering mendengar, sering melihat. Pada akhirnya jadi hal yang biasa. Awal-awalnya sih ya, tapi jadi hal yang biasa karena tidak ada perubahan sedikit pun dari sikap Bapak terhadap keluarga gitu. Jadi itu yang saya terima. Kembali ke KNPI, seperti yang Akang sebutkan, itu merupakan langkah awal Akang di politik. Apa saja selain itu yang Akang bisa dapat di KNPI? Pengalaman berorganisasi aja sebenarnya. Nggak ada. Mungkin sosialisasi yang lebih luas mungkin. Sosialisasi masyarakat, mengenal secara langsung gitu bagaimana kehidupan seorang politisi. Oke, baik. Menyenangkan sekali berbincang dengan Kang Asep Julfikri. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Selain menjadi mahasiswa manajemen, ia juga aktif membangun bisnis. Ketertarikannya pada dunia bisnis tidak berhenti sampai di sana.
Hingga saat lulus kuliah pun, ia sempat menekuni berbagai macam dunia bisnis, mulai dari media, agribisnis, sampai digital printing. Bermula dari seringnya berinteraksi dengan masyarakat dalam bisnis pertaniannya, ia mulai tertarik dengan dunia politik. Hingga ia terlibat dalam organisasi KNPI. Kemudian pernah juga menjadi bagian dari partai P3. Namun kemudian ia berpindah partai ke PAN untuk mengikuti jejak sang ayah. Kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Masih dengan Kang Asep yang sore hari ini akan bercerita kembali dengan kehidupan pribadinya. Mungkin orang tidak banyak tahu karena dia seperti yang dituturkan tadi, pemalu. Kelihatan nih. Oke, Akang. Setelah lulus kuliah, aktif di KNPI. Apalagi yang Akang geluti? Manajemen sebenarnya saya awalnya mengarahkan bukan ke politik gitu, tapi saya lebih tertarik ke usaha, ke bisnis gitu. Nah, sebelum itu ya saya berjalan dari mulai kuliah juga sudah mulai berjalan. Belajar berbisnis. Apa saja yang digeluti, yang ditekuni? Dulu saya waktu kuliah mencoba berbisnis yang kebutuhan mahasiswa lah, gitu kayak kosan gitu. Bisnis kos-kosan. Waktu beres saya fokus di Tasik sebenarnya kuliah berbisnis terkait dengan pertanian. Pertanian apa tuh, Kang? Bikin kebun? Bukan, itu saya dulu menggarap hasil bumi. Kayak gimana? Kayak kapulaga, cengkeh yang gitu. Oh, jadi apa ya namanya? Pengepul. Apa ya? Iya, bisa dibilang gitu. Bandar. Kesannya bandar tuh apa gitu? Bandar sumber alam gitu ya? Lebih ke bawah untuk menanam dari petani. Oh, jadi Akang ngasih bibit ke petani, ditanam kemudian dijual ke Akang, nanti Akang jual ke mana gitu. Itu seorang anak bupati menekuni itu. Akang nggak merasa risih atau apa gitu? Enggak sih, biasa aja. Ya karena itu memang sudah tuntutan gitu. Bapak tidak protes? Enggak. Gitu. Mendukung sekali malah? Mendukung sekali. Selain itu juga saya dulu bergelut di bidang media juga. Pernah punya radio saya dulu. Radio? Oh. Apa radionya beneran? Apa radio resmi atau radio ilegal? Radio resmi dulu. Radio resmi. Radio TV juga pernah. Radio TV seperti apa, Kang? Enggak, studio televisi juga pernah. Oh bikin iya. Televisi juga. Stasiun TV. Stasiun TV. Seperti apa waktu itu bisnis televisi dan radio? Kan kalau sekarang radio sudah mulai. Ya, karena itu kami dulu tidak bisa bersaing dengan radio-radio lainnya. Oke. Radionya radio apa sih? Radio Tria Suara Manunggal dulu di Malaganti. Tria Suara Manunggal. Mungkin di antara Baraya Priangan pernah ada yang kirim ini ya salam-salam gitu di radio kan, begitu kan, Kang? Tidak berapa lama bertahan? Cuman 2 tahun lah. 2 tahun. Menurut Akang setelah dianalisa apa kekurangan? Ya kalau yang saya alami dulu sebenarnya persaingan di media terutama radio ya itu kurang sehat lah. Kurang sehat. Contohnya? Terlalu dimonopoli oleh pihak yang lain, dan kesini kan media semakin berkembang, pada akhirnya radio semakin kecil potensinya. Iya. Kemudian beralih ke TV. Televisinya? Televisinya Priangan dulu teh. Priangan. Namanya Priangan juga. Bukan Priangan yang ini. Bukan. Ada Priangan televisi. Bertahan berapa lama? Sama sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun Itu juga. juga sama, tidak bisa bersaing lah. Karena TV-nya TV lokal juga. Akang melihat ada nggak sih sebenarnya potensi untuk media lokal? Kalau sekarang sih besar sebenarnya, beda sama yang dulu, karena sekarang kan ada
produk digital yang bisa melayani layanan TV itu secara luas, tidak hanya lokal saja. Apalagi media-medianya sekarang kan sudah ada YouTube segala macam. Insya Allah itu bakal mempercepat, memperkuat. Gitu. Bisnis di media, radio, televisi tentunya modalnya tidak kecil. Iya. Dengan ukuran 2 tahun itu balik modal apa rugi? Bukan balik modal, Nombok. Bagaimana saat itu mental Akang gitu sebagai pengusaha pemula ya, sebutkan lah ya, pengusaha pembisnis pemula? Ya, yang namanya bisnis kan tidak selamanya untung, gitu. Butuh proses dan yang konsisten lah yang berhasil gitu. Karena saya ada juga yang bertahan sampai hari ini. Apa tuh? Percetakan. Tuh, percetakan malah mungkin sekarang saingannya dengan media elektronik tuh berat, Kang, tapi masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Ya itu prinsip saya dulu, ketika kita bisa mempertahankan bisnis dengan dalam waktu yang lama, insya Allah berarti bisnis ini layak gitu untuk dipertahankan. Itu saja. Percetakannya apa, Kang? Tria juga. Tria digital printing. Digital printing itu apa saja yang bisa ditawarkan? Media-media promosi saja seperti banner, spanduk kayak gitu. Itu bisa memilih di sana kenapa, Kang? Ya karena berurutan aja dari media, awalnya kan dari radio, TV. Nah, dulu saya lihat peluang karena di Singaparna kan, di Singaparna belum ada percetakan yang besar yang bisa. Nah, baru saya buka di sana. Dan alhamdulillah sampai hari ini bertahan. Kenapa memilih betah di media, bertahan di media padahal sudah 2 kali gagal tuh? Apa memang passionnya di situ, resepna kadinya gitu, atau memang ada teman yang support, ada tim yang support? Ya kebetulan aja ada ketertarikan tersendiri di bidang sana gitu, dan juga melihat peluangnya juga masih sangat luas sehingga saya bisa bertahan di sana. Selain bapak dan ibu tentunya, yang paling support dengan Akang berbisnis itu siapa? Adakah teman atau sahabat atau siapa? Enggak ada, cuman ya yang support maksimal cuman istri saya mungkin. Oh, istri. Nah, ini semua saya tanyakan. Di mana ketemu sang pujaan hati? Sementara Akang kan pemalu, deketin cewek aja. Ini kayaknya ibu yang agresif ya. Ketemunya di mana, Kang? Istri saya satu angkatan, cuman beda SMA. Di SMA. Istri saya SMA 2. SMA 2, Akang SMA 1. Tertarik, tergoda pada pandangan pertama mungkin. Jadi kenalnya dari SMA? SMA. Menikah Setelah kuliah. Jadi SMA kita kenal bareng, lalu berpisah kuliah. Setelah kuliah ketemu lagi. Tapi itu statusnya masih bobogohan? Enggak. Oh enggak. Setelah kuliah bertemu baru pacaran gitu. Apa yang bisa Akang yakin ini nih pendamping hidup gitu, satu-satunya wanita yang akan menemani tidur, makan dan lain-lain gitu. Ya, saya kan pribadi yang agak pendiam ya. Sementara istri saya senang ngomong gitu. Jadi itulah yang balance, yang menyeimbangkan. Berarti kalau di rumah ibu itu 1000 kata, Akang cuma iya, enggak gitu. Seperti apa support? Tadi kan kata Akang selain kedua orang tua ya istri. Seperti apa supportnya ketika Akang jatuh di radio, jatuh di televisi? Beliau itu selalu ada gitu, selalu ada setiap apapun yang saya alami, dan selalu mensupport gitu, selalu memberikan semangat sehingga saya tetap bertahan gitu. Kemudian ketika Akang tiba-tiba terjun ke dunia politik, tanggapan istri seperti apa? Nggak ada penolakan, apapun yang saya lakukan selagi itu bisa sama-sama gitu berjuang, tidak mendukung penuh. Bapak dan ibu ketika Akang mau ke politik ada yang diucapkan atau mungkin bapak mewanti-wantikan sesuatu? Ya, wanti-wantinya cuman keseriusan saja. Ketika memilih sesuatu ya jangan setengah-setengah, harus full gitu. Harus dengan hati mungkin. Harus dari hati. Akang merasanya seperti itu nggak? Sementara Akang sudah sangat menikmati dunia bisnis, kemudian Akang tiba-tiba loncat ke politik, itu triggernya apa gitu? Titik tolaknya apa? Ya
Tadi yang awal tadi karena saya enggak, yang saya bisnis itu karena berhubungan langsung dengan masyarakat nih. Yang awal yang tadi di sana saya melihat kondisi masyarakat seperti apa, baru ada ketertarikan gitu. Oh, kayaknya saya harus masuk politik juga untuk bisa mengimbangi bisnis yang saya lakukan. Oke. Bukan karena Bapak tuh bisa seneng, bisa kaya raya dari dunia politik, kemudian Akang tertarik ke situ? Enggak, sayangnya saya tidak pernah diajarkan seperti itu kok sama orang tua. Oke. Tentunya ada banyak sekali nyinyiran orang yang dia kesini karena Bapak, dia seperti apa tanggapan? Iya, itu mah bonus aja buat saya lah gitu, karena saya juga tidak bisa terlepas dari orang tua gitu. Jadi anggap saja itu sebuah bonus untuk saya supaya lebih mempercepat proses saja. Nah, itu betul. Ketika ada sesuatu yang bisa kita ambil, sesuatu yang bagus, kenapa tidak dimanfaatkan? Gitu. Akan lebih mudah tentunya untuk Akang ketika terjun ke masyarakat. Iya, saya ambil baiknya. Dengan membawa nama besar Bapak. Menurut Akang itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Jadi saya ambil baiknya apa yang dilakukan oleh orang tua saya gitu, yang jeleknya buang gitu. Tidak takut dibanding-bandingkan dengan keberhasilan Bapak? Nggak bisa ditolak gitu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, Akang jawabnya apa? Ya terima saja. Mungkin saya kan dilatih untuk kuat menghadapi berbagai macam kondisi gitu oleh orang tua. Jadi ketika pendapat apapun yang dilontarkan oleh orang lain gitu, masyarakat, ya saya terima baik negatif atau positif. Itu saya maklumi saja. Ada sekarang kayak misalkan pembuktian diri. Saya lebih baik dari Bapak atau saya akan lebih hebat dari Bapak. Itu harus. Dan itu yang menjadi semangat Akang. Itu yang jadi semangat. Oke, menarik sekali Baraya Priangan. Kita akan lanjutkan, semakin panas ini sepertinya, di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Kiprahnya di politik dimulai saat ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di tahun 2014. Ia mengaku selama duduk di DPRD, ia banyak belajar dari kepemimpinan sang ayah yang aspiratif. Ia melihat potensi sangat besar dimiliki oleh Kabupaten Tasik adalah bidang agribisnis. Menurutnya, Tasikmalaya bisa maju melalui bidang itu dengan tetap mempertahankan corak religius Islaminya. Baraya Priangan kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Kita lanjutkan kembali nih Kang. Akang tadi mengatakan terjun ke dunia politik itu dimulai dari organisasi KNPI. Kemudian kenapa bisa tiba-tiba Akang ada di P3? Ya karena orang tua saya dulu di sana, jadi saya ikut jadi pengurus di partai P3 gitu. Cuman sebentar, nggak sampai setahun. Nggak sampai setahun, kenapa? Ya ikut orang tua juga. Kebetulan waktu itu ada dinamika yang terjadi di P3 sehingga orang tua saya memutuskan pindah ke partai lain, ke PAN gitu. Jadi saya ikut ke PAN. Jadi memang tidak sebagai bentuk loyalitas saja. Loyalitas, oke. Takutnya nanti kalau ditinggalin di situ dibully lah di situ. Jadi ikut ke PAN dan mencalonkan diri. Mencalonkan diri pada pemilu 2014. Sulit atau tidak ketika masa pencalonan, kampanye dan lain-lain? Iya, tidak ada yang gampang sebenarnya, sulit semua. Cuman kita jalani aja. Seperti apa nih Akang melihatnya sekarang kondisi Tasikmalaya, kabupaten khususnya? Kabupaten Tasikmalaya adalah kabupaten yang potensial gitu, sangat potensi terutama di bidang tadi agribisnis gitu. Makanya saya fokus di sana. Gitu. Jadi ketika potensi ini dikembangkan, ya Tasikmalaya sebenarnya punya peluang besar untuk maju. Apa yang sedang Akang perjuangkan selain agrobisnisnya itu? Ini ada yang menarik dulu ketika saya komunikasi dengan masyarakat, orang tua. Jadi lihat dari media gitu berbagai macam
kepala daerah yang terjadi di daerah dan lain. Jadi saya juga sebagai keluarga ada ketakutan tersendiri, sehingga ketika komunikasi dengan orang tua, yang pertama ditanyakan itu sudah sejauh mana visi misi yang dilaksanakan oleh Bapak sebagai seorang bupati gitu. Karena itu juga saya merasa bertanggung jawab untuk mengingat. Iya, betul. Nah, Tasikmalaya kan sudah berdasarkan konsensus bersama bahwa Tasikmalaya adalah religius Islami dengan mengembangkan potensi agribisnisnya. Nah, itulah yang saya mungkin fokus dari sekarang sampai ke depan, bagaimana religius Islami itu bisa diterapkan dalam seluruh sisi kehidupan di masyarakat. Bentuk konkretnya apa yang sedang Akang lakukan sekarang? Bentuk konkretnya, kalau saya sekarang kan di partai sebagai pimpinan, ya awal mulanya melakukan pembinaan, kaderisasi dari mulai internal partai, lalu nanti disampaikan kepada masyarakat gitu, sehingga masyarakat bisa lebih paham gitu terkait kondisi pemerintah dan secara keseluruhan politik gitu, sehingga ke depan bisa membawa Kabupaten Tasikmalaya gitu lebih maju lagi. Untuk gagasan yang dibawa oleh Bapak untuk Kabupaten Tasikmalaya khususnya, hanya agribisnis kah saja atau ada hal lain? Banyak hal lain, cuman prioritas kan. Kenapa harus agribisnis, Kang? Karena kondisi geografis Kabupaten Tasikmalaya yang mendukung itu. Sebenarnya ada sekarang yang perlu juga dikembangkan, yaitu pariwisata. Karena secara geografis letak Kabupaten Tasikmalaya itu di Jawa Barat terutama itu hanya tersendiri gitu. Jadi hanya transit gitu, hanya dijadikan kota transit. Jadi yang berat itu bagaimana supaya Kabupaten Tasikmalaya maju, ya harus dikembangkan supaya banyak orang datang ke sini gitu. Jadi pariwisata, agribisnis dikembangkan. Itu mungkin yang kondisi agribisnis sekarang menurut Akang Tasikmalaya sudah seperti apa? Belum maksimal, secara belum produktif lah gitu. Karena saya lihat di daerah petani juga masih menggarap pertanian secara tradisional. Jadi kalau menurut Akang sumber daya manusianya sendiri belum mumpuni ya? Ya, karena tadi hubungannya dengan religius Islami itu belum bisa diterapkan secara sepenuhnya. Karena ketika saya tanya juga ke Bapak dulu bahwa religius Islami itu bisa berjalan butuh waktu yang lama, minimal 50 tahun kalau masyarakatnya konsisten terkait dengan itu. Ya itulah mungkin yang perlu dikembangkan. Kita terus melakukan pembinaan terhadap masyarakat supaya lebih paham gitu. Sehingga tadi ketika ada potensi yang muncul bisa dimanfaatkan juga secara maksimal. Gitu. Yang Akang sebutkan tadi, religius Islami dalam agribisnis tuh bentuknya seperti apa, kan? Religius Islami bukan hanya agribisnis sebenarnya, secara keseluruhan. Agribisnis itu hanya prioritas produk utama gitu. Nah, religius Islami harus diterapkan dalam setiap sisi kehidupan, dari mulai keagamaan yang sekarang kita kenal Tasikmalaya adalah kabupaten yang 1000 pesantren, yaitu dikembangkan. Tapi yang paling utama adalah bahwa religius Islami harus menjadi sikap gitu. Sikap, semangat memperjuangkan segala macam potensi yang ada dalam dirinya sehingga menjadi sebuah hasil yang diharapkan gitu. Jadi menurut saya religius Islami adalah sebuah konsep untuk menciptakan pemahaman kepada seluruh manusia supaya menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Itu saja diarahkan. Jadi kalau orang memilih pertanian, dia fokus bagaimana memajukan pertanian. Kalau orang memilih ekonomi, bisnis gitu, dia fokus ke bisnis. Itu sama juga di bidang politik gitu. Jadi harus benar-benar siap menjadi seorang pemimpin minimal untuk dirinya, maksimal untuk seluruh. Gagasan seperti yang Akang utarakan tadi, apakah ini merupakan program-program Akang untuk 2024? Salah satunya. Ya, karena
setiap generasi kan punya kewajiban untuk melanjutkan, karena religius Islam itu belum berubah sampai hari ini. Itu kesepakatan dari konsensus seluruh masyarakat kabupaten yang harus kita lanjutkan. Jadi itu program utama yang harus kita pertahankan. Jadi untuk 2024 Akang masih akan mencalonkan diri di DPRD? Sepertinya itu sudah menjadi sebuah kewajiban untuk saya, karena sekarang kan saya sedang sedang dipercaya untuk memegang salah satu partai, yaitu Partai Amanat Nasional. Jadi itu tuntutan tuntutan rasional lah, bahwa saya harus melanjutkan. Masih di kabupaten atau ke Insya Allah saya masih fokus di kabupaten. Di kabupaten dulu, nggak tertarik tuh jadi nomor satunya kabupaten kayak Bapak gitu? Ya itu mah tergantung. Tergantung apa? Tergantung apakah masyarakat menerima gitu saya atau enggak. Gitu. Sampai saat ini sudah ada wacana ke sana atau belum? Ya saya berproses aja lah. Berproses aja. Nih. Atau mungkin sudah ada nih bisikan-bisikan koalisi gitu Kang? Belum sampai hari ini. Belum, sampai hari ini belum ya. Oke, jadi mungkin yang akan melamar Kang Asep nih ditunggu. Partai politik mana yang mungkin akan menyandingkan atau mau bersanding dengan Akang di 2024. Tapi yang pasti akan di DPRD. Ya, DPRD Kabupaten. Oke. Masih fokus di mengembangkan daerah sih. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep sudah hadir di Potret, luar biasa, banyak sekali yang bisa kita gali. Ini terakhir nih Kang, ada yang ingin disampaikan untuk Baraya Priangan? Silakan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Potret yang sudah memfasilitasi saya membagi pengalaman, dan mudah-mudahan saya doakan priangan.com dengan program Potretnya lebih maju itu ke depan dan lebih dikenal oleh masyarakat gitu, dan mudah-mudahan juga ini sebagai sebuah media komunikasi antara kami dengan masyarakat secara langsung sehingga tercipta kolaborasi yang baik untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi Akang, salam untuk keluarga dan Baraya Priangan. Tentunya ada banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran hidup yang sangat berharga yang telah di-share oleh Kang Asep Zulfikri. Sekali lagi terima kasih untuk Baraya yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Irma Normalia undur diri, Potret mengurai cerita, membingkai asa.